Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul Cara Pengiriman dan Penyimpanan. Saya Bagas Ramadama sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2. Yang pertama ada Petri Siti Khadijah, yang kedua ada Eni Kurniati, yang ketiga Noval Kurnia, yang keempat ada Mutia Prastika, yang kelima ada Andi Liza Azhara, yang keenam ada Ridho Kurnia, yang ketujuh ada Dwi Kamila Putri, yang kedelapan ada Wafa Sahida, yang kesembilan ada Tutu Bu Istu Arbaa Putri, yang ke-10 ada Vianata, dan yang ke-11 ada Miftah Violena. Baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Iteng. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu, yaitu mutu produk. Mutu produk dapat dipengaruhi oleh kekurangan pengendalian yang diperlukan terhadap kegiatan selama proses penyimpanan dan pengiriman. Lebih lanjut, belum ditekankan keperluan akan pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan prosedur penyimpanan dan pengiriman, serta pengendalian kegiatan proses distribusi. Tujuan pedoman ini adalah untuk membantu dalam menjamin mutu dan integritas produk selama proses penyimpanan dan pengiriman. Kemudian, pada slide selanjutnya, yaitu untuk menjaga mutu awal produk, semua kegiatan dalam penyimpanan dan pengiriman hendaklah dilaksanakan sesuai prinsip CPOB dan CDOB. Selanjutnya yaitu mengenai ketentuan. Yang pertama, personel kunci yang terlibat dalam penyimpanan dan pengiriman produk hendaklah memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai dengan tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa produk disimpan dan dikirimkan dengan tepat. Yang kedua, hendaklah tersedia prosedur keselamatan yang berkaitan dengan semua aspek yang relevan, misal keamanan personil dan sarana, perlindungan lingkungan dan integritas produk. Yang ketiga, hendaklah tersedia prosedur pelulusan produk yang disetujui untuk memastikan bahwa produk dijual dan distribusikan hanya kepada distributor dan atau sarana yang berwenang. Dan yang terakhir, yaitu hendaklah dibuat prosedur dan catatan tertulis untuk memastikan keterlusuran distribusi produk. Selanjutnya itu area penyimpanan. Produk hendaklah ditangani dan disimpan dengan cara yang sesuai untuk mencegah pencemaran, kecampur-bauran, dan pencemaran silang. Dan selanjutnya yaitu area penyimpanan hendaklah diberikan pencahayaan yang memadai sehingga semua kegiatan dapat dilakukan secara akurat dan aman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan. Pada saat penerimaan, hendaklah dilakukan pemeriksaan jumlah produk untuk memastikan jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam catatan penyerahan dari produksi-produk yang membutuhkan penyimpanan khusus, misalnya narkotik, psikotropik, prekursor, dan produk dengan suhu penyimpanan tertentu, hendaklah segera diidentifikasi dan segera ditempatkan sesuai prosedur tertulis. Baiklah, slide selanjutnya yaitu pemantauan kondisi penyimpanan dan transportasi. Industri farmasi hendaklah menginformasikan semua kondisi penyimpanan dan pengangkutan yang sesuai kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutan produk. Perusahaan yang mengangkut harus menjamin kepatuhan terhadap ketentuan ini. Produk hendaklah disimpan dan diangkut dengan memenuhi prosedur sedemikian hingga kondisi suhu dan kelembaban relatif yang tepat dijaga. Misal menggunakan cold chain untuk produk yang tidak tahan panas. Hendaklah tersedia prosedur tertulis untuk melakukan investigasi dan penanganan terhadap penyimpanan persyaratan penyimpanan, misal penyimpanan suhu. Selanjutnya, tentang kendaraan dan perlengkapan. Kendaraan dan perlengkapan yang digunakan untuk mengangkut, menyimpan, atau menangani produk hendaklah sesuai dengan penggunaannya dan dilengkapi dengan tepat untuk mencegah terjadinya pemaparan produk terhadap kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas produk, keutuhan kemasan, serta mencegah dari berbagai jenis pencemaran.
Rancangan dan penggunaan kendaraan dan perlengkapan harus bertujuan untuk meminimalkan resiko kesalahan dan memungkinkan pembersihan atau pemeliharaan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran, penumpukan debu atau kotoran, dan efek yang dapat merugikan terhadap produk yang akan didistribusikan. Jika memungkinkan, hendaklah digunakan kendaraan dan perlengkapan tersendiri untuk menangani produk. Alat untuk memantau kondisi di dalam kendaraan dan wadah pengiriman, misalnya suhu dan kelembapan, hendaklah dikalibrasi terlebih dahulu. Kendaraan dan wadah pengiriman hendaklah mempunyai kapasitas yang memadai untuk penempatan secara teratur berbagai kategori produk selama pengangkutan. Hendaklah tersedia tindakan pengamanan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang masuk dan merusak kendaraan atau perlengkapan, serta mencegah pencurian dan penggelapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wadah pengiriman dan pelabelan. Seluruh produk hendaklah disimpan dan dikirimkan dalam wadah pengiriman yang tidak mengakibatkan efek merugikan terhadap mutu produk dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengaruh eksternal termasuk pencemaran. Label wadah pengiriman tidak perlu mencantumkan deskripsi lengkap mengenai identitas isinya untuk menghalangi pencurian. Namun, hendaklah tetap mencantumkan informasi yang memadai mengenai kondisi penanganan dan penyimpanan serta tindakan yang diperlukan untuk penanganan yang tepat. Jika pengiriman produk di luar pengendalian sistem manajemen industri farmasi, hendaklah diberi label yang mencantumkan nama dan alamat industri farmasi. Kondisi pengiriman khusus dan ketentuan lain yang dipersyaratkan termasuk simbol-simbol keamanan. Lihat ketentuan CDOB. Hendaklah tersedia prosedur tertulis untuk penanganan wadah pengiriman yang rusak atau pecah. Perhatikan khusus hendaklah diberikan terhadap wadah penyimpanan yang berisi produk yang mempunyai potensi bahaya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pengiriman. Jadi pengiriman dan pengangkutan ini dimulai setelah menerima pesanan atau rencana penggantian produk yang resmi dan didokumentasikan. Hendaklah dibuat catatan pengiriman produk dan minimal meliputi informasi berikut. Yang pertama, ada tanggal pengiriman, nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat penerima, kemudian deskripsi produk meliputi nama, bentuk sediaan, dan kekuatan. Misalnya produk paracetamol dengan bentuk sediaan tablet dan kekuatannya 500 mg. Selanjutnya ada jumlah produk, misalnya jumlah wadah dan jumlah produk per wadah, kemudian nomor batch dan tanggal kadaluarsa, kondisi pengangkutan dan penyimpanan yang ditetapkan, nomor unik untuk order pengiriman. Catatan pengiriman hendaknya berisi informasi yang cukup untuk menjamin ketelusuran dan mempermudah penarikan kembali jika diperlukan. Untuk pengangkutannya, termasuk kendaraan yang digunakan, hendaknya dipilih dengan hati-hati dengan mempertimbangkan semua kondisi, termasuk kondisi iklim dan variasi cuaca. Hendaknya dilakukan validasi pengiriman untuk membuktikan bahwa seluruh kondisi penyimpanan terpenuhi pada seluruh rantai distribusi. Produk ini tidak boleh dipasok setelah tanggal kadaluarsa atau mendekati tanggal kadaluarsa. Misalnya kadaluarsa produk tersebut bulan Desember tahun 2020. Nah, produk tersebut tidak boleh didistribusikan pada bulan November ini, seperti itu. Kemudian pengangkutan dan produk transit, apabila gudang industri farmasi bertindak juga sebagai pusat pengiriman kepada pelanggan, maka industri farmasi hendaknya juga memenuhi ketentuan CPOB, seperti itu. Baiklah, selanjutnya mengenai keluhan. Semua keluhan dan informasi lain tentang kemungkinan kerusakan dan kemungkinan pemalsuan produk hendaklah dikaji dengan seksama sesuai dengan prosedur tertulis mengenai tindakan yang perlu dilakukan, termasuk tindakan penarikan kembali produk jika diperlukan. Oke, baiklah. Itulah tadi sedikit penyampaian atau sedikit presentasi dari kelompok 2 tentang materi penyimpanan dan pengiriman. Kami dari kelompok 2, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.